Maka apa yang disampaikan oleh orang-orang arifin, apa yang disampaikan orang-orang ahlul kasyaf, oleh Syekh Siti Jenar, oleh Ibnu Arabi, oleh Abu Mas'ud Al-Halad dan Abu Yazid Al-Bustami, sebenarnya itu adalah sebagai istilah saja, ungkapan saja, memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat ini, jangan sampai ada terpandang di yang lain selain daripada Allah. Cuma bagi orang yang belum mengenal, orang yang hatinya belum tembus, memandang wujud keesaan Allah itu secara mutlak, di situ dia selalu mengatakan paham itu adalah sesat, bahkan jatuh kepada kekafiran tadi. Padahal apa yang dituduhkan kepada mereka, apa yang disesatkan kepada mereka, tidaklah seperti apa yang dipahami oleh Abu Mansur Al-Halad, oleh Abu Yazid Al-Bustami, dan oleh Ibnu Arabi. Karena menjelaskan yang hakikat Bapak Ibu, menjelaskan apa yang ada di dalam dada ini, dijelaskan dengan kata-kata, sulit Bapak Ibu menjelaskannya. Karena sulitnya menjelaskan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada yang dialami. Maka disitulah dengan kerendahan hati, dengan ketawadukan kolbunya, ruhaninya, yang telah rindu dan bermahabbah dengan Allah. Maka ketika itulah mereka mengeluarkan kalam, apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini, itu sebenarnya kata mereka menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahami kalam itu dengan kolbu, pahami kalam itu dengan rasa. Kalau kita memahami kalam itu dengan kolbu, dengan rasa, maka apa yang disampaikan mereka, kita mampu memahami makna yang sebenarnya, makna yang ditujunya sebenarnya untuk memberikan pemahaman dan pengertian, jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain daripada diri Allah itu. Tujuan mereka sebenarnya ingin memurnikan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwa Allah itulah dikatakan wujud yang mutlak, wujud yang hakiki, sehingga tidak ada pembanding selain daripada dirinya itu. Maka inilah yang dihantarkan oleh Syekh Siti Jenar kepada seorang murid Maulana Malik Ibrahim. Apa kata Syekh Maulana Malik Ibrahim kepada santrinya? Wahai santriku, ya, tolong sampaikan ya kepada Tuan Guru Syekh Siti Jenar, sampaikan berita ini bahwa aku ingin berkata dengan dirinya, ingin bertemu dan bersuah dengan dirinya. Suruh beliau datang menghadap aku sekarang ini juga. Kata Syekh Maulana Malik Ibrahim kepada santrinya, baik Tuan Guru, kata muridnya. Lalu datanglah santrinya Bapak Ibu menemui Syekh Siti Jenar. Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, dirimu dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim, ya sekarang juga. Apa kata beliau? Wahai santri, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Syekh Lema Abang. Maka bingunglah santri tadi. Oh gitu ya wahai Tuan Guru, iya. Terus begitu saya akan kembali menemui guru saya. Disampaikanlah kembali, wahai Tuan Guru, pesanmu telah aku sampaikan kepada Tuan Guru Syekh Siti Jenar. Kata beliau, Syekh Siti Jenar nggak ada guru, yang ada Syekh Lema Abang. Oh gitu ya yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Iya guru. Lalu apa kata Maulana Malik Ibrahim? Sekarang kamu kembali panggil dia, sampaikan, wahai Syekh Lema Abang, dirimu dipanggil oleh Maulana Malik Ibrahim sekarang juga. Baik Tuan Guru, akan aku sampaikan.
Datanglah santri tadi, Bapak Ibu, menemui Syekh Lema Abang tadi. Wahai Tuan Guru Syekh Lema Abang, dirimu dipanggil oleh Maulana Mali Ibrahim sekarang juga. Apa jawaban beliau? Wahai santri, sesungguhnya Syekh Lema Abang tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Nah, apa kata muridnya tadi? Panik aku. Tambah bingung Bapak Ibu. Tadi dibilangnya Siti Jenar nggak ada, yang ada Syekh Lema Abang. Dipanggil Syekh Lema Abang, Syekh Lema Abang bilang nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Apa enggak panik santri tadi? Balik dia lagi, jumpai gurunya. Apa kata santri tadi? Wahai Tuan Guru, pesanmu telah aku sampaikan kepada beliau, Syekh Lema Abang. Tapi kata beliau, Guru, Syekh Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana caranya lagi, Guru? Nah, sekarang gini kata gurunya. Wahai santri, panggil ketiga-tiganya. Katakan, wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang, dan Allah, dirimu dipanggil sekarang juga oleh Maulana Mali Ibrahim. Baik, Guru, aku akan sampaikan. Datanglah muridnya tadi, ya, menjumpai Syekh Siti Jenar dan Syekh Lema Abang tadi. Apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, Tuan Guru Syekh Lema Abang, dan Allah, dirimu dipanggil juga oleh Syekh Maulana Mali Ibrahim sekarang juga. Maka barulah terbawa Bapak Ibu, ya. Datanglah beliau menghadap Syekh Maulana Mali Ibrahim. Karena sudah dipanggil ketiga-tiganya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi persoalannya bagi diri kita malam hari ini Bapak Ibu, apakah ketika Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang mengatakan dirinya adalah Allah kepada santri tadi, apakah beliau mengaku kepada santri dirinya Allah dan jadi Allah? Kalaulah beliau tidak mengaku dirinya Allah dan tidak pula mengaku jadi Allah kepada santri, lalu apa maksud yang sebenarnya yang disampaikan oleh beliau? Syekh Siti Jenar tidak ada, Syekh Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau bukan mengaku Allah dan kalau bukan ingin jadi Allah, apa maksudnya Bapak Ibu? Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi satu kata yang diharapkan Allah kepada seluruh tajalli dirinya itu, bagaimana Bapak Ibu mampu memurnikan keesaan Allah, bahwa Allah lah yang esa pada segala yang wujud. Ya, satu kata yang dimaksudkan Allah itu kepada tajalli dirinya, itulah yang dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku itu adalah ahad. Ya. Jadi Allah menjelaskan kepada Muhammad sebagai tajalli dirinya tadi, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Ahad itu adalah Esa. Esa itu maksudnya tunggal. Tunggal itu maksudnya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Nah, hanya dia satu-satunya itu maksudnya tiada diri yang lain selain dirinya. Nah, tiada diri yang lain selain daripada dirinya itu maksudnya hanya dia, ya, yang wujud semata-mata. Nah, yang wujud semata-mata itu maksudnya dialah yang mutlak. Nah, dia yang katakan wujud yang mutlak itu.
Ini yang diharapkan Allah, satu kalimat kepada kita, murnikanlah keesaan Allah itu, bahwa Allah lah yang tunggal pada segala yang wujud.